wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya dari semester 6A Prodi PAI. Dan saya di sini mau nge-review problematika pendidikan di Indonesia pada keadaan saat ini. Dan juga saya mau nge-review buku Leadership in Action karangan dosen saya sendiri, yaitu Muhammad Toha SAG MPDI. Nah, untuk pembahasannya jangan dulu skip ya, kalian boleh subscribe, komen, dan juga like. Nah, yang pertama aku akan membahas problematika kurikulum dan sistem pendidikan zaman sekarang di Indonesia itu seperti apa sih. Nah, yang pertama yaitu beban administrasi guru dan kesiapan siswa. Nah, perubahan kurikulum seperti transisi ke kurikulum merdeka itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut guru, menghabiskan banyak waktu untuk melaporkan digital dan administrasi prapom. Jadi sebelumnya yaitu sebelum dari kurikulum merdeka yaitu K13 baru aja mau selesai diganti kurikulum yang baru. Nah, akibatnya waktu berkualitas untuk interaksi dan fokus pada persiapan belajar siswa di kelas sering kali terbagi, jadi tidak terrealisasikan, dan akhirnya terus menerus seperti itu. Mau kita terpenuhi nih kurikulum, ada lagi yang baru, nah seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kesenjangan akses dan kualitas antar daerah. Nah, fasilitas digital, instruktur sekolah, dan kualitas pelatihan guru belum merata. Kalau di kota besar berlari dengan teknologi, sedangkan orang-orang yang di kampung, yang di desa atau yang terpelosok, mereka itu tertinggal berjuang dengan fasilitas dasar yang ada gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu dilema pendidikan, nilai akademik atau karakter. Nah, masih kuatnya budaya kejar nilai atau angka di atas kertas yang sering kali mengorbankan pembentukan soft skill, karakter, dan kemampuan berpikir. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu guru mengalami kelelahan mental karena beban ganda mengajar dan juga administrasi. Selain itu juga terjadi kesenjangan kualitas lulusan antar wilayah. Jadi ini lulusan kampung mah kurang pintar, lulusan kota mah pintar. Suka ada kesenjangan yang seperti itu. Nah, selanjutnya siswa mampu menghafal materi namun gagal ketika diminta penyelesaian masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran yang sudah dipelajari itu tidak bisa dikaitkan atau tidak bisa dicontohkan di kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, solusi strategis untuk mengatasi problematika ini itu diperlukan dengan langkah taktis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu menyederhanakan sistem administrasi. Nah, di sini yang tugasnya siapa? Tugasnya yaitu pemerintah. Pemerintah perlu mengakses atau mengotomatisasi sistem pelaporan guru, biarkan teknologi bekerja untuk mempermudah administrasi sehingga guru bisa kembali fokus untuk mengajar. Nah, yang kedua, pemerataan infrastruktur dan pemandangan berkelanjutan. Nah, bukan sekedar mengirimkan bantuan komputer yang sekarang sudah mengirimkan TV, tetapi memberikan pelatihan berkala dan pendampingan tetap muka bagi guru-guru di daerah agar adaptasi kurikulum berjalan selaras. Jadi bukan yang di kota-kotanya saja, tapi ke pelosok juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu orientasi pada proyek atau karakter. Nah, mengubah paradigma ujian, penilaian harus lebih melibatkan pada proses karya nyata dan asesmen karakter, bukan hanya sekedar tes pilihan ganda saja. Nah, kesimpulannya, kurikulum yang ideal bukan kurikulum yang terlihat hebat di atas kertas, melainkan kurikulum yang memerintahkan guru untuk mengejar dengan hati, membela siswa dengan keterampilan hidup. Nah, yang kedua aku mau review buku yaitu Leadership in Action. Ini karangan dari dosen aku sendiri, Muhammad Toha SAG MPDI. Serius, ini buku bagus banget. Bagus banget. Kalian harus baca sih. Mau pinjam? Boleh. Setelah membaca buku ini, saya merasa buku ini bukan membahas tentang kepemimpinan saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mampu bisa memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik dari buku ini adalah penulis menjelaskan bahwa kepemimpinan dibangun dari 4 aspek utama. Yang pertama, vision, yang kedua, self skill, yang ketiga, people skill, yang keempat, persuasion skill. Nah, menurut penulis, jika keempat aspek ini dimiliki oleh seorang pemimpin, maka organisasi akan berkembang dengan baik dan mampu memberikan dampak yang positif bagi orang-orang. Nah, yang pertama yaitu vision. Vision tuh, visi adalah tujuan besar yang ingin kita capai
untuk masa depan. Seseorang pemimpin harus tahu kemana arah yang ingin kita tuju. Jangan sampai menjadi pemimpin yang hanya mengikuti keadaan tanpa memiliki tujuan. Saya emang ngikutnya gimana nanti keadaan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus punya tujuan atau visi. Nanti kita tuh pengen seperti ini, harus seperti ini, dan harus seperti ini gitu. Udah direncanakan tujuan kita apa gitu. Dalam buku ini menjelaskan bahwa mimpi harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Jadi bukan hanya tujuan atau rencana, tapi penulis ini juga menjelaskan bahwa perencanaan memang penting, tapi tindakan juga jauh lebih penting. Jadi bukan hanya berencana, tapi kita juga harus dengan tindakan kita gitu. Ada kalimat yang menurut saya sangat menarik, yaitu bahwa kita harus segera bertindak setelah memiliki perencanaan. Jadi sudah ada rencana, jangan dinanti-nanti, kita harus langsung bergerak gitu. Saya sangat merasakan manfaatnya bagi seorang mahasiswa yang aktif di organisasi. Walaupun saya aktif di luar gitu ya, tidak aktif di dalam kampus, tapi ketika menyusun program kerja, kami sering memiliki banyak ide yang bagus. Tetapi kalau ide itu hanya berhenti di rapat, organisasi tidak akan berkembang. Nah, program kerja atau yang akan berhasil ketika saat anggota mau bergerak dan melakukannya. Nah, begitu juga sebagai guru, saya bisa membuat perangkat pembelajarannya yang baik, tetapi kalau saya tidak mengajar dengan sungguh-sungguh dan tidak berusaha membuat pembelajaran menarik, maka tujuan pembelajaran saya tidak akan tercapai. Contohnya kita mau mengajarkan kepada siswa, sedangkan kita belum menguasai pembahasan tersebut, itu tidak akan tersampaikan kepada siswa kita atau kepada murid kita. Yang kedua yaitu self skill. Nah, menurut saya ini adalah fondasi dari kepemimpinan. Penulis menjelaskan bahwa sebelum memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita sendiri. Betul. Kalau contohnya kedisiplinan yang paling yang simpelnya ya, kedisiplinan kepada diri sendiri, harus kedisiplinan waktu lah. Kita tuh sebagai orang harus disiplin waktu untuk diri sendiri. Contohnya disiplin kita mengatur waktu untuk belajar, main, tidur, dan hal sebagainya. Itu kita sendiri yang bab ini menjelaskan pentingnya terus mengembangkan diri, memiliki disiplin, bisa mengatur waktu, jujur, serta mampu mengendalikan diri atau self control. Nah, self control berarti kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilaku, emosi, cara berpikir, dan cara mengambil keputusan. Saya sangat setuju dengan pembahasan ini. Dalam organisasi sering kali terjadi perbedaan pendapat. Kalau seorang pemimpin mudah marah atau emosinya tidak terkendali, organisasi akan sulit berkembang. Sebaliknya, ketika pemimpin mampu mengendalikan dirinya, maka setiap masalah dengan diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, buku ini menjelaskan pentingnya disiplin. Penulis bahkan memberikan contoh bahwa tanpa disiplin, tujuan yang sudah hampir tercapai bisa gagal. Sebagai mahasiswa, disiplin berarti hadir tepat waktu, menyelesaikan amanah dan tanggung jawab terhadap organisasi. Sebagai guru, disiplin berarti datang tepat waktu, mempersiapkan pembelajaran dengan baik, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang manajemen waktu melalui 3 langkah sederhana, yaitu planning, implementation, dan evaluasi ya. Artinya kita harus merencanakan pekerjaan, melaksanakan sesuai prioritas, kemudian mengevaluasi hasilnya agar menjadi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Ketiga yaitu people skill. Menurut saya ini sangat-sangat menarik karena seorang pemimpin membangun hubungan dengan orang lain. Penulis ini juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu berbicara dengan baik, membangun kepercayaan, menghargai orang lain, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, membantu menyelesaikan masalah, memiliki empati, bahkan memiliki selera humor yang tepat. Nah, saya sangat menyukai pembahasan mengenai menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang seorang yang sedang memiliki masalah sebenarnya tidak membutuhkan nasihat yang panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkannya dan memberikannya dukungan. Betul nggak? Contohnya aku sendiri seperti itu.
Sebagai guru, saya juga merasakan hal tersebut. Ada kalanya peserta didik tidak membutuhkan hukuman, tetapi membutuhkan perhatian dan motivasi dari gurunya. Begitu pula dalam organisasi, anggota akan lebih nyaman dengan pemimpin yang mampu mendengarkan daripada seseorang yang memerintah saja. Buku ini juga menjelaskan pentingnya menjadi seseorang yang speaker yang baik. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan pendapat, kritik maupun solusi dengan bahasa yang santun sehingga mudah diterima oleh orang lain. Jadi kita harus punya cara kita masing-masing kepada setiap orang yang berbeda gitu, harus punya caranya masing-masing. Jadi tidak semua orang caranya tuh disamakan, tapi kita juga harus bisa harus bisa gimana nih cocoknya, cara apa nih yang cocok untuk ngobrol dengan dia. Nah, harus seperti itu, harus bisa menyesuaikan cara kita mengobrol dengan orang tersebut. Namun kemampuan berbicara di depan umum merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh siswa, guru maupun pemimpin organisasi. Dan yang keempat yaitu persuasion skill, adalah kemampuan memengaruhi orang lain dengan cara yang baik. Kita tuh bukan memengaruhi orang tuh ke jalan yang jelek, tidak, ini mah ke jalan yang baik. Di sini penulis menjelaskan bahwa pemimpin tidak cukup hanya memberikan perintah. Pemimpin harus juga mampu mengajak, memotivasi dan membangun semangat sehingga orang lain mau bergerak karena kesadaran mereka sendiri. Saya merasa kemampuan ini sangat penting. Sebagai guru, saya tidak bisa memaksa peserta didik untuk semangat belajar. Yang bisa saya lakukan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga mereka termotivasi. Begitu juga ketika saya aktif di organisasi, saya belajar bahwa seorang ketua bukan orang yang paling diperintah, tetapi orang yang mampu mengajak anggota bekerja sama dengan semangat gitu. Nah, saya pribadi setelah membaca buku ini, saya merasa banyak sekali pembelajaran atau motivasi yang harus saya terapkan dalam kehidupan saya. Sebagaimana mahasiswa, buku ini mengajarkan saya untuk memiliki visi yang jelas, terus mengembangkan diri, serta bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diberikan kepada saya. Dan buku ini juga menyadari bahwa kepemimpinan sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti disiplin, mampu mengendalikan emosi, bisa menghargai orang lain, serta berani mengambil tindakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Review buku kali ini benar-benar amazing banget. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. See you next video guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.